Halo teman kucing, yang kamu lihat adalah pet cargo dan isinya adalah kucing gua yang baru aja habis disteril. Yuk kita buka apakah dia masih tertidur atau memang kucing gua ini si Brownie udah bangun teman-teman ya. Jadi si Brownie ini baru beres steril atau kasastri atau apa sih kasastri apa sih kastrasi gitu ya, kastrasi ataupun kebiri, dan dia ternyata udah bangun lumayan cukup kuat. Kucing-kucing gue yang sebelum-sebelumnya yang jantan kayak si Ucup kayak si Mugi itu pas bangun dari biusnya itu lama banget sampai 8 jam. Nah ini si Brownie udah mulai bangun, udah mulai sadar, tapi sepertinya karena efek bius dia ini masih lemas dan juga linglung ya teman-teman ya. Ya seperti manusia pada umumnya yang kena bius pastinya seperti ini juga, dan kucing juga sama teman-teman. Jadi kejadiannya kalau kena bius itu seperti ini. Nah dia ini masih lemas, cuman dia udah buka mata, dia belum berani jalan karena mungkin badannya tuh masih kayak nggak ada tenaga sama sekali gitu teman-teman, hilang kesadaran, hilang keseimbangan gitu teman-teman. Nah dan gue kali ini mau share teman-teman prosedur-prosedur apa aja sih yang harus dijalankan sebelum kucing itu disteril, oke? Yang pertama kucing itu harus sudah cukup umur. Cukup umur di sini tuh tergantung dari si testis kucing itu sendiri teman-teman ya. Kalau misalkan testisnya itu udah turun atau udah bisa diraba, itu kucing baru atau udah boleh disteril ya. Untuk kucing jantan ya teman-teman ya. Kalau punya testis ya otomatis jantan dong, masa betina punya testis kan aneh gitu. Nah untuk persyaratan berikutnya setelah testis teraba itu usianya sekitar mau 6 bulan atau 7 bulan atau 8 bulan. Yang jelas sebaiknya sih sebelum kucing itu masuk ke masa birahi teman-teman. Nah terus yang berikutnya sebelum kamu mensteri kucing kamu, biasanya ada dokter hewan yang menyarankan untuk vaksin dulu. Tapi di tempat gua kebetulan dokternya itu tidak menyarankan untuk vaksin dulu. Yang penting kucingnya itu benar-benar sehat, tidak lagi sakit ya. Intinya kucingnya itu tidak lagi mau makan, tidak lagi stres, tidak lagi drop gitu teman-teman. Nah itu di dokter hewan gue itu seperti itu prosedurnya teman-teman. Jadi tidak ditanyakan apakah harus vaksin dulu atau sudah vaksin dulu atau belum. Yang penting kucingnya itu sehat. Nah ini adalah hari berikutnya teman-teman ya, hari kedua setelah si Brownie ini disteril dan keadaannya seperti ini. Kondisinya dia udah mulai mau makan, kencingnya juga pas saat gue beres-beres kandang itu banyak banget. Dia gak ada masalah apa-apa, gue pantau gak ada darah yang bercak di keramik lantai kandangnya ini, aman. Ya biasanya kan kalau misalkan ada pendarahan pada bagian testisnya ya, bekas sayatan dokter itu biasanya ada darah pada saat dia duduk seperti ini, pada saat duduk di lantai gitu teman-teman. Tapi ini cukup aman banget gitu. Dan prosedur yang berikutnya yang harus kamu lakukan ketika kucing jantan kamu itu habis steril, yaitu kamu jangan lupa untuk meminumkan obatnya. Dan obatnya itu dikasih kayak UC Mox kayak gitu teman-teman obatnya, nanti gue liatin ya. Dan itu sudah diatur dosisnya seperti apa. Jadi obatnya itu nggak terlalu ribet. Kalau di klinik tempat langganan gue itu cuma dikasih UC Mox atau obat antibiotik yang dosisnya sudah diatur oleh dokter itu sendiri. Oh iya teman-teman, mungkin kalau dengar kata kebiri, kata steril, kata kastrasi itu buat sebagian orang kayak masih pro dan kontra gitu ya. Tapi yang jelas kita ambil sisi positifnya aja, bahwa dengan steril itu kucing kita tidak akan stres, tidak akan kabur, tidak akan diculik orang ya. Kalau misalkan kabur jauh dari rumah, kucingnya bersih, bisa-bisa diculik orang. Nah ini kondisinya dia hari kedua setelah disteril, dia makan seperti biasa teman-teman, udah nggak sempoyongan juga, pokoknya udah fit seperti biasanya nih teman-teman ya. Dia gemuk, sebelum disteril pun dia cukup gemuk karena dia ini kucingnya benar-benar indoor ya, benar-benar di dalam kandang, nggak gue lepasin. Atau kadang-kadang dilepasin seperlunya gitu teman-teman. Karena di tempat gue itu banyak banget kucing jantan, ada Mia, ada Mugi, ada Ucup, terus juga ada kucing betina yang galak satu gitu teman-teman. Takutnya kalau misalkan gue keluarin atau gue lepasin, si Brownie ini malah diberantemin. Akhirnya dia tetap full dalam kandang. Dan ini teman-teman UC Mox antibiotik yang disarankan atau yang dikasih include dengan harga sterilnya itu. Jadi harga sterilnya itu 400.000 kalau di tempat gue ya, karena
ada promo. Sebelumnya sih harganya 450, karena ada promo dan dikurangin 50.000, dan gua udah dapat Yosimok antibiotik ini untuk dikasih ke kucing gua, ke kucing jantan gua yang habis disteria itu teman-teman. Dan untuk dosisnya seperti ini. Dosisnya itu ya diminumkan selama 7 hari terus menerus ya teman-teman, supaya mungkin bekas sayatannya ataupun ada lukanya itu dengan antibiotik cepat kering dan terhindar dari yang namanya penyakit ya teman-teman ya, yang namanya mungkin bisa aja bengkak, terus bernanah dan lain sebagainya. Dan ini gua akan nyoba kasih ke kucing gua ya. Jadi dikasihnya itu gua biasanya ngasih ke kucing itu setelah kucingnya itu makan baru dikasih antibiotik ini. Untuk dosisnya ini 2,7 mili ya, dan gua tapi nggak sampai 2,7 mili, gua kurangin, gua mau kasih 2 mili aja untuk si Brown ini untuk sekali minum obat antibiotiknya ini. Ini seperti ini teman-teman, sepertinya ini obat untuk manusia ya, familiar sekali, sepertinya ada di apotek juga, cuman kan kita nggak tahu takarannya ketika obat manusia diberikan ke kucing itu takarannya seperti apa gitu. Makanya ya kita jangan sok tahu kalau misalkan kita nggak tahu. Nah ini mau gua nyoba untuk ngasih ke si Brownie, yang mudah-mudahan si Brownie mau, mudah-mudahan aman. Dia lah, gua mau naruh kamera tapi malah dimain-mainin sama dia nih seperti ini. Aduh. Ntar dulu ya teman-teman, nyari posisi dulu, karena di sini Brownie ini masih childish banget gitu ya kucing, yang meskipun udah dewasa tapi dia masih kayak anak-anak. Nih jangan lupa teman-teman masukin obatnya itu ke bagian samping mulutnya, dan disepuitnya itu pelan-pelan ya, ditekannya pelan-pelan, terus dikasih stimulasi menelan seperti ini supaya kucingnya itu tidak memuntahkan obatnya. Nah kemudian gua akan kasih itu yang 1 mili yang pertama ya. Jadi berikutnya gua akan ngasih 1 mili yang kedua, tapi takarannya 2,7, cuman gua kasihnya itu cuman 2 mili aja. Dan ini teman-teman 1 mili yang kedua, jadi totalnya 2 mili. Gue kasih antibiotiknya ke kucing si Brownie yang habis disteria teman-teman. Setelah itu udah deh beres gitu. Lakukan pemberian Yosimok ini atau antibiotik ini selama 7 hari berturut-turut sesuai dengan petunjuk dokternya. Semoga aja kucingnya ini sehat. Dari pengalaman gue, kalau misalkan ada keluhan untuk dokter yang biasa langganan gue ini, itu dia itu dokternya enak banget gitu. Kalau misalkan kucing kita ada keluhan apa-apa setelah pasca steril, kita itu boleh WA dia, boleh nanya dia gitu, sampai-sampai ya boleh datang ke kliniknya lagi dengan gratis. Nah ini makanannya nggak ada yang spesial teman-teman, cuma dikasih makanan merek Live Cat, makanan yang sehari-hari itu, tidak dikasih makanan khusus steril. Mungkin lebih baik makanan yang khusus setelah steril ya teman-teman, tapi ya dananya kembali. Semoga aja kucing gue ini sehat-sehat ya setelah di steril. Amin. See you.